warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Di sore hari Jumat yang penuh barokah ini, kita masih diizinkan oleh Allah untuk berkumpul meskipun dalam kajian Zoom. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah dengan bernafas dengan lega begitu ya, dan mampu ya melangkahkan kaki dalam kajian ini ya, serta menempatkan hati kita juga untuk mengikuti kajian taklim muta'alim ini. Ketika tanpa taufik dan hidayahnya, niscaya kita mustahil bisa meluangkan waktu di antara kesibukan yang begitu padat ya di dunia ini. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan ke junjungan kita, teladan abadi baginda Rasulullah SAW, dengan bacaan salawat Allahumma salli ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semoga dengan seringnya kita bersalawat dan mengkaji ilmu agama, kita diakui sebagai umatnya yang berhak mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita buka majelis yang penuh berkah ini dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah. Kita niatkan agar hati kita terbuka, dilapangkan untuk menerima ilmu. Dan juga semoga Allah memberikan kesehatan serta kekuatan bagi kita yang hadir di majelis yang penuh berkah ini. Ila hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sahabat, Bapak, Ibu, Ustadz, Ustadzah MWA TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali kita merasa hidup ini kok sepertinya ngoyo sekali, ngoyo banget. Bangun pagi, kerja sampai lembur, scroll media sosial yang dilihat pencapaian orang lain. Lalu kita merasa kurang puas, kurang terus, ya. Kita kejar target ini, ya. Kerja barang itu, ya. Kejar barang itu, kejar status ini, sampai kadang-kadang kita lupa akan waktu sholat, ya. Kita lupa adab kepada guru kita, adab kepada orang tua kita, ya. Bahkan lupa akan kesehatan diri kita. Fenomena hari ini menunjukkan banyak orang yang lelah mental. Kita merasa apa yang kita kejar itu adalah kebutuhan yang mendesak. Tetapi apakah benar demikian? Atau jangan-jangan kita hanya sedang diperbudak oleh nafsu kita yang dibungkus dengan rapi sehingga terlihat seperti kebutuhan yang sangat mendesak. Di titik inilah kita butuh rem, ya. Kita butuh ilmu. Insya Allah, ya, dari kajian kitab Taklim Muta'alim sore hari ini, kita upayakan, kita tata kembali niat kita dan tujuan hidup kita. Oleh karenanya, sore ini kita sangat, ya, tema kita sangat dalam dan menyentuh kehidupan keseharian kita. Ya, tema kita hari ini adalah banyak yang kita kejar, ya, ini kebutuhan ataukah nafsu. Alhamdulillah telah hadir di tengah kita, ya, guru kita Al-Mukarram Ustadz Efni Mubarak MPD. Beliau Direktur Eksekutif dari Ma'had Wakaf Al-Izzah, ya, yang akan membedah masalah ini agar kita tahu, ya, rem-remnya di mana, ya, kita tahu koridornya di mana, ya, sehingga kita tidak salah langkah dalam hidup di dunia ini. Tidak berpanjang lebar, langsung saja waktu dan
layar kami serahkan kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Hifzi Mubarak MPD. Kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Oke, terima kasih Ustaz atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa musallian ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin ala fadil wal kurama yang kami hormati dan yang kami ta'zimi, para kiai, para ustadz, ustadzah, punyai, dan seluruh bapak ibu dan juga sahabat MWA TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bertemu kembali di majelis ilmu ini, di kajian ta'lim muta'alim, yang mana ini adalah nikmat yang sangat besar yang wajib kita syukuri supaya Allah menambah nikmat kita, karena sebab kita telah mensyukuri nikmatnya dengan menggunakan nikmatnya ke jalan taat. Salat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita hari ini masuk di bulan haram, yang mana banyak keutamaan-keutamaan dilipat gandakan pahala-pahala kita, dan juga tentu kita harus senantiasa menjauh dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita yang memiliki ilmu maka bisa berbagi dengan ilmunya, dan yang memiliki harta juga bisa berbagi dengan hartanya di jalan Allah, bisa dengan memberikan sebagian hartanya untuk pembangunan atau fasilitas pendidikan, khususnya insya Allah di Ma'had Wakaf Al-Izzah ini kami juga membuka donasi para donatur atau para ayah bunda yang memiliki harta lebih bisa disalurkan melalui kami untuk pembangunan fasilitas pendidikan dan ibadah santri. Alhamdulillah hari ini sudah berdiri kelas santri dan mudah-mudahan bisa segera kita selesaikan dengan rupiah-rupiah yang panjenengan transfer kepada rekening lembaga kami. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah, mohon maaf ya, insya Allah pada sore hari ini kita masih di dalam bab niat di saat belajar, ya. Karena pentingnya niat, maka di dalam kitab Ta'lim wa Ta'lim Imam Az-Zanuji membahas dengan detail supaya kita tidak disorientasi dalam belajar atau menuntut ilmu, atau dalam mengantarkan anak-anak kita dalam proses thalabul ilmi atau menuntut ilmu. Nah, karena kenapa? Karena terkadang itu banyak yang kita targetkan atau yang kita kejar gitu kan. Nah, namun kadang-kadang kita tidak sadar apakah ini kebutuhan atau dorongan hawa nafsu gitu. Ini yang kadang-kadang kita diajari oleh Hadratul Imam Az-Zanuji rahimahullah untuk senantiasa betul hati-hati di dalam menjalankan kehidupan, terutama di zaman hari ini gini, atau di zaman sekarang. Karena kenapa? Di zaman sekarang ini semuanya itu hidup dengan penuh target gitu ya. Disadari ataupun tidak, terkadang itu banyak orang tua itu yang memiliki target yang sangat tinggi, namun terkadang tidak memahami kondisi atau kemampuan anaknya. Nah, karena kenapa? Karena tidak semua anak itu
bisa menghadapi apa yang kita targetkan. Karena kenapa? Karena anak-anak itu butuh proses, butuh dipahamkan, butuh dibimbing, gitu. Beda dengan kita, kalau kita mungkin sudah berpikir bagaimana untuk meraih target, step-stepnya. Tapi terkadang kalau anak-anak itu butuh bimbingan atau bahkan butuh arahan, gitu kan. Nah, tidak sedikit di antara orang tua hari ini itu atau manusia pada umumnya itu hidupnya ingin cepat sukses, gitu kan. Atau ingin apa cepat dikenal, gitu kan. Atau ingin mendapatkan penghormatan atau dihormati, gitu. Atau bahkan yang banyak di tetangga-tetangga itu terkadang naudzubillah min dzalik, terkadang ingin terlihat berhasil dibandingkan dengan tetangga-tetangga. Sehingga pujian itu bisa didapatkan. Nah, tentu hal ini tidak dibenarkan di dalam ajaran agama kita, yakni Islam. Nah, bahkan sekarang itu di dunia pendidikan agama sekalipun kadang pun juga muncul penyakit-penyakit hati yang seperti di atas. Katakanlah misal karena sekarang itu enggak pendidikan agama, enggak pendidikan umum itu apa namanya kalau kita tidak meluruskan niat kita dalam proses belajar itu, maka bisa jadi arahnya itu akan menjadi nafsu. Katakanlah misal belajar supaya dianggap pintar, itu bagian dari penyakit hati. Atau mungkin kalau zaman sekarang mondok supaya disebut alim, gitu kan. Atau setelah mondok mungkin kuliah, gitu kan. Dengan tujuan ketika kuliah status sosial menjadi naik, gitu kan. Yang awalnya tanpa gelar menjadi ada gelar, gitu kan. Nah, atau bahkan eh, banyak di antara manusia yang ketika sudah memiliki ilmunya, terus kemudian memiliki niatan yang tentu tidak dibenarkan, yakni adalah berdakwah supaya terkenal, misalkan, atau semangat belajarnya karena ingin apa membungkam orang yang pernah meremehkan. Nah, tentu ini tidak boleh. Atau dalam arti yang pernah kita bahas sebelumnya itu adalah balas dendam, gitu. Yang namanya balas dendam tentu sebagaimana kita kaji sebelumnya itu sangat tidak dibolehkan di dalam ajaran Islam, gitu. Nah, itu bisa jadi karena sebagai bungkus saja yang kemudian di dalam ajaran agama kita itu dilarang. Sebagaimana sabda Rasulullah, abghadur rijal ilallah aladul khasm. Bahwasanya Allah itu sangat murka terhadap orang yang memiliki sifat pendendam. Nah, maka dari itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah pentingnya Imam Az-Zarnuji membahas tentang niat di dalam kitab Ta'limut Ta'lim. Karena kenapa? Karena banyak rusaknya niat itu yang membuat ilmu tidak berkah. Dan juga banyak karena rusaknya niat itu membuat hati kita itu lelah. Artinya untuk menggapai ridho Allah itu senantiasa kosong, gitu. Nah, maka dari situ insya Allah pada sore hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang bab 2 yang berkaitan dengan niat di saat belajar. Termasuk kita saat belajar ini, mari kita luruskan niat untuk senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan apa yang kita dapat nanti agar senantiasa bisa banyak memberikan manfaat bagi kita, keluarga kita, bahkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita melanjutkan dari kajian yang sebelumnya, yang mana pada Jumat lalu kita sudah membahas yang di situ qala Muhammad bin Al-Hasan law kana an-nasu kulluhum abidi la taqatuhum wa tabarra'tu an walaihim wa man wajada ladatal ilmi wal amali bihi
qallama yarghabu fi ma 'indan nas. Dan insya Allah kita akan melanjutkan terhadap syair yang mana di dalam syair ini penuh dengan hikmah yang insya Allah nanti kita akan baca dan kita terjemah bersama-sama. Ansyadana Asy-Syekhul Imam Al-Ajallu Al-Ustadu Qiwamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Safarul Ansari imla'an li Abi Hanifah rahimahullahu. Nah, Syekh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustad Qiwamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Safar Al-Ansari membacakan untuk kami syair milik Imam Abu Hanifah secara imla atau didiktekan. Nah, ini adalah syair uh, yang dikarang atau yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah yang kemudian didiktekan. Apa bunyinya? Man talabal ilma lil ma'adi faza bifadlin minar rasyadi. Faya la khusrani talibihi linaili fadlin minal ibadi. Nah, man talabal ilma lil ma'adi, barang siapa talabal ilma lil ma'ad, menuntut ilmu untuk hari akhirat, faza bifadlin minar rasyadi, maka ia bifadlin minar rasyad, maka ia akan beruntung dengan limpahan petunjuk minar rasyad. Faya la khusrani talibihi linaili fadlin minal ibad. Nah, faya la khusrani talibihi, maka alangkah ruginya bagi siapa? Talibihi, yaitu adalah bagi seorang pencari ilmu. Kenapa kok bisa dikatakan sangat merugi, alangkah ruginya? Karena kenapa? Linaili fadlil minal ibad. Orang yang menuntut ilmu itu akan dikatakan sangat merugi karena linaili fadlin minal ibad. Karena demi atau hanya demi mencari kedudukan atau pujian minal ibad, dari kalangan hamba Allah atau manusia. Maka ini naudzubillah, tentu ini tidak dibolehkan. Ketika kita mencari ilmu hanya untuk supaya mendapatkan kedudukan atau jabatan yang kemudian dipuji oleh manusia. Ini tentu niat yang salah. Nah, kemudian kita lanjutkan, Allahumma illa idza talabal jah lil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari wa tanfidil haqqi wa i'zazid din la li nafsihi wa hawahu fayajuzu dzalika bimiqdari ma yuqimu bihi al amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Nah, maka di sini perlu kita ketahui bahwasanya ada ilmu, ada niat yang katanya Imam Az-Zarnuji itu diperbolehkan dalam mencari kedudukan. Ada niat yang diperbolehkan. Kalau tadi itu adalah niat, bagaimana niat yang benar. Nah, kalau sekarang itu ada niat yang diperbolehkan dalam mencari kedudukan. Nah, apa kata beliau? Allahumma illa idza talabal jahalil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Beliau berdoa, ya Allah, illa idza talabal jahalil amri, kecuali jika ia mencari kedudukan lil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dengan tujuan untuk melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, atau mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, wa tanfidil haqqi wa i'zazid din la li nafsihi wa hawahu, yaitu dalam rangka untuk wa tanfidil haqq, untuk menegakkan kebenaran, wa i'zazid din, dan memuliakan agama, la li nafsihi wa hawahu, bukan untuk kepentingan dirinya, wa hawahu, atau hawa nafsunya. Fayajuzu dzalika bimiqdari ma yuqimu bihi,
maka hal itu diperbolehkan sekedar untuk menjalankan tugas. Yuqimu bihi al-amrah. Tugasnya apa? Al-amru bil ma'ruf wa nahyanil munkar. Yaitu adalah untuk menjalankan tugas amar ma'ruf nahi mungkar tersebut. Jadi diniatkan ketika kita diberi atau mendapatkan kedudukan sebagaimana misalkan sebutan ustadz atau kiai atau ajengan atau tuan guru, maka hal itu tentu diperbolehkan dengan catatan sebagaimana disampaikan oleh Imam Az-Zarruji rahimahullah, yaitu untuk apa? Menegakkan kebenaran, memuliakan agama, bukan untuk kepentingan dirinya dan hawa nafsunya. Maka itu diperbolehkan. Nah, terus kita lanjut. Wa yambagi li talibil ilmi ay yatafakkara fi dzalika fa innahu yata'allamul ilma bimajhadin kathirin fala yasrifuhu ila dunya al-hakirati al-qalilatil faniyati. Nah, di sini Imam Az-Zarnuji rahimahullah akan menjelaskan tentang hina dan rendahnya dunia itu. Nah, maka seorang pelajar itu belajar bukan untuk dunia, tapi untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau belajarnya hanya untuk dunia, supaya dapat pekerjaan misalkan, supaya menjadi kaya, supaya dipuji, itu kan sifat-sifat duniawi. Nah, maka dia itu hanya akan menghinakan dirinya, kata beliau. Sehingga apa? Wa yambagi li talibil ilmi. Maka tidak boleh tidak bagi siapa? Li talibil ilmi, bagi seorang penuntut ilmu, ayyatafakkaru fi dzalik, untuk berpikir atau merenungkan hal tersebut. Nah, apa itu? Yaitu rendahnya dunia itu. Fa innahu yata'allamul ilma bimajhadin katsirin. Karena fa innahu yata'allamul ilma, karena mempelajari ilmu itu bimajhadin katsirin, itu dilakukan dengan susah payah yang sangat besar. Fala yasrifu ila dunya al-hakira al-qalila al-faniyah. Karena mencari ilmu itu sangat susah, nggih, maka fala yasrifu ila dunya al-hakira, maka janganlah memalingkan ilmunya itu ila dunya, untuk mencari dunia al-haqirah, dunia yang hina, al-qalilah, bahkan sangat sedikit, al-faniyah, dan lagi fana. Artinya apa? Akan hancur. Kalau menuntut ilmu itu hanya untuk urusan dunia, sudahlah hina, mendapatnya sedikit, dan hancur pula. Naudzubillahi min dzalik. Tapi berbeda ketika kita diniatkan untuk akhirat, untuk kehidupan setelah mati kita nanti, yaitu adalah akhirat, maka kita mendapatkan berlipat-lipat ganda sebagaimana yang disampaikan di awal. Ketika kita niatnya karena Allah, menuntut ilmu karena Allah, maka dunia itu akan membungkuk di hadapan kita dan memohon agar kita mengambil dunia itu. Artinya apa? Dunia itu akan datang. Nah, jika itu kita niatkan untuk Allah. Karena kenapa? Yang Maha menciptakan dunia, alam, semesta, langit, dan bumi, itu adalah Allah. Ketika kita sudah merebut cintanya Allah, maka segala hal yang kita butuhkan, insya Allah, Allah pasti akan mencukupkan. Dengan catatan harus yakin, begitu. Nah, kita lanjutkan syi'run, maka di sini ada sebuah syair yang di sini syair ini memiliki makna yang sangat dalam. Apa syair itu? Hiya dunya aqallu minal qalil wa ashikuha adzallu minadz dzalil. Nah, Masya Allah. Tusimmu bisihriha qauman wa tu'mi fahum
mutahayyiruna bila dalil. Hiya dunya aqallu minal qalil. Dunia itu lebih sedikit minal qalil, dari yang paling sedikit. Nah, makanya kalau kita itu hanya membutuhkan li ajli dunia, karena untuk dunia itu pada hakikatnya kita hanya mendapatkan sedikit. Nah, berbeda dengan kalau kita untuk akhirat, maka kita akan mendapatkan hal yang banyak. Nah, wa ashikuha adzallu minadzalil. Nah, wa ashikuha, dan orang yang tergila-gila terhadap dunia itu adzallu minadzalil, yaitu lebih hina dari orang yang paling hina. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau ada orang yang tergila-gila terhadap dunia, kata beliau itu, maka dia hanya akan mendapatkan sesuatu yang sangat sedikit dari yang paling sedikit. Coba bayangkan itu. Dari yang sedikit dan paling sedikit. Nah, wa ashikuha adzallu minadzalil, dan orang yang tergila-gila terhadap dunia itu, apa kata beliau? Adzallu minadzalil. Orang itu lebih hina dari orang yang paling hina. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hubbud dunia, terlalu cinta terhadap dunia. Nauzubillah. Nah, tusimu bisiriha qauman wa tu'mi. Nah, tusimu bisiriha, dunia itu dengan sihirnya membuat suatu kaum qauman wa tu'mi, membuat suatu kaum itu menjadi tu'mi, menjadi tuli dan buta. Fahum mutahayyirun bila dalil, sehingga mereka kebingungan tanpa petunjuk. Masya Allah. Jadi kalau orang sudah tersihir dengan sihirnya duniawi, artinya apa? Kehidupannya hanya untuk dunia saja, maka dia itu hanya akan mendapatkan sesuatu yang sedikit dari yang paling sedikit, dan dia akan menjadi orang yang hina di antara banyak orang yang paling hina. Nah, itu kalau sudah terkena sihirnya dunia. Sehingga apa? Sehingga penglihatannya menjadi buta dan pendengarannya menjadi tuli. Gak mempan dikasih nasihat apapun itu. Ketika sudah dia itu ambisinya terhadap dunia melebihi apa yang seharusnya. Bukan tidak boleh kita beraktivitas untuk bekerja dan lain sebagainya, bukan. Tapi ketika lupa dengan niat yang benar, yaitu adalah untuk mencari ridha Allah, untuk menafkahi, untuk bersedekah dan lain sebagainya, maka itu bisa jadi akan betul-betul hanya cinta kepada dunia. Nah, ada sebuah ungkapan begini. Ini sangat menarik ungkapannya gitu kan. Orang bekerja untuk kaya itu adalah sesuatu hal yang biasa. Nah, itu sudah lumrah. Orang bekerja untuk kaya itu sudah lumrah. Tapi ada satu hal, apa itu? Itu bisa jadi sangat minim dan mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Yang sangat istimewa itu apa? Orang yang bekerja yang diniatkan untuk supaya banyak berinfak atau banyak bersedekah. Ini yang istimewa. Orang yang bekerja untuk kaya itu biasa, tidak ada istimewanya, itu sudah biasa. Tapi ada yang sangat istimewa di sisi Allah, yaitu adalah ketika kita bekerja, diniatkan supaya bisa berinfak lebih banyak, bisa bersedekah lebih banyak. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang kedua. Kita bekerja karena senantiasa bisa berinfak dan bersedekah lebih banyak. Berinfak dan bersedekah lebih banyak kepada siapa? Ya wabil khusus, ya kepada keluarga kita,
dan juga kepada orang-orang di sekitar kita atau digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena khususnya yang kita sudah menikah atau yang sudah punya anak, itu kewajiban utamanya dalam bersedekahnya ya untuk anak istrinya gitu. Gitu kan. Itu yang paling utama. Orang yang terdekat tentunya, orang tua, keluarga, baru bila ada lebihnya kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan atau kita berikan kepada lembaga-lembaga untuk pembangunan sehingga di situ amal kita, sedekah kita, infak kita akan terus mengalir pahalanya walaupun kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjut. Wa yanbaghi li ahli ilmi alla yudhilla nafsahu bit-tama' fi ghairi matma'in wa yataharraza amma fihi mudhallatul ilmi wa ahli wa yakuna mutawadhi'an wa tawadu' baina takabbur wal madhallah wal iffah kadzalik yu'rafu dzalika fi kitabil akhlaq. Maka di sini Imam Az-Zanuji rahimahullah memberikan penekanan kepada seorang penuntut ilmu agar kenapa? Agar mempelajari akhlak dan adab supaya memiliki kemuliaan di sisi Allah dan bisa jadi juga akan dimuliakan oleh manusia. Tapi bukan itu tujuannya. Nah, artinya jangan sampai kita punya tujuan menuntut ilmu supaya dimuliakan oleh manusia. Tidak. Ketika kita sudah diniatkan karena Allah, insya Allah Allah lah yang akan memuliakan kita di hadapan Allah sendiri dan di hadapan makhluknya. Kita tanpa meminta, maka orang pun akan memuliakan dengan sendirinya. Karena kenapa? Allah lah yang membuat hal itu terjadi. Wa yanbaghi li ahli ilmi alla yudhila nafsahu bitama'. Maka seorang pelajar itu li ahli ilmi alla yudhillah. Jangan sampai dia itu menghinakan nafsahu dirinya bittamai fi ghairi matma'in dengan cara tamak pada hal-hal yang tidak semestinya. Jadi kalau urusan dunia itu ya jangan tamak, urusan jabatan ya jangan tamak, urusan kedudukan ya jangan tamak gitu. Tapi kalau kita lihat di era sekarang itu kok sepertinya kebanyakan orang tamak gitu. Dikasih kadang-kadang naudzubillah min dzalik, dikasih satu minta dua gitu kan. Dikasih hati minta jantung gitu. Kok rasa-rasanya sekarang itu naudzubillah min dzalik apa yang disampaikan oleh Imam Az-Zarnuji ini kok sangat relevan ya dengan situasi kondisi ini. Kenapa kok bisa tamak? Ya karena hawa nafsu. Karena hawa nafsu sebagaimana disampaikan di atas tadi. Bukan karena Allah gitu kan. Sehingga kehati-hatiannya itu sangat jauh. Kehati-hatian atau kewaroannya di dalam menjalankan kehidupan ini itu sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika rasa tamak itu menggerogoti hidup kita, naudzubillah. Nah, wa yataharraz amma fihi madzallatul ilmi wa ahli. Dan seorang pelajar itu harusnya menjaga diri amma fihi madzallatul ilmi wa ahli, menjaga diri dari hal-hal yang dapat madzallatul ilmi wa ahli, yang dapat merendahkan ilmu dan pemiliknya. Masya Allah. Wa yakunu mutawadhi'an, maka seorang penuntut ilmu itu seharusnya kalau orang yang memiliki ilmu itu pasti tawadhu. Itu kalau orang memiliki ilmu itu pasti tawadhu, rendah hati. Bukan rendah diri, nggih, tapi rendah hati. Ketika keluar dari rumah, dia senantiasa merasa lebih rendah dari orang-orang gitu. Sehingga dia memberikan takdim, penghormatan kepada orang-orang yang ditemuinya. Nah, wa tawadu'u baina takabburi wal madzallah. Adapun tawadhu baina takabbur wal madzallah,
Adapun tawadu itu berada di antara at-takabur wal madalah, berada di antara sombong dan hina. Nah, wal iffatu kadzalik, demikian pula dengan iffah. Iffah itu artinya menjaga kehormatan diri. Yu'rafu dzalika fi kitabil akhlaq. Hal tersebut itu hanya dapat diketahui ketika kita mendalami kitab akhlak. Nah, maka orang-orang itu akan senantiasa tawadhu, nggih, akan senantiasa tawadhu dan iffah atau menjaga kehormatan dirinya ketika dia banyak belajar tentang akhlak, tentang adab. Makanya al-ilmu bila al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ketika ilmu itu tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Walaupun bagus, indah, tapi ketika tidak berbuah, tentu orang-orang tidak semua orang suka. Tapi ketika berbuah, ketika orang berilmu itu akhlaknya baik, adabnya baik, maka Allah pun melihat apa? Allah atau bahkan makhluknya pun melihatnya pun juga senang. Sebagaimana pohon yang berbuah. Walaupun buahnya itu kadang-kadang kecut dan tidak manis, tapi orang itu senantiasa melihatnya itu senang, bahkan menyenangkan. Begitupun juga dengan ilmu. Ketika ilmu kita itu senantiasa menjadikan kita semakin tawadu, menjadikan kita aifah atau menjaga diri kita, atau rendah hati, semakin rendah hati, maka disitulah bertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meridai ilmu yang kita dapatkan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu yang kita kejar itu adalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang tak kalah pentingnya terus meluruskan niat kita di dalam belajar. Karena kenapa? Karena di saat kita belajar, Masya Allah, ya, apalagi orang tua, gitu, ketika melihat putra-putrinya belajar, tentu banyak yang dikorbankan, gitu. Korban perasaan karena jauh, misalkan, gitu. Mengorbankan waktu seorang pelajar itu, dan juga orang tua bahkan biaya, itu menjadi sesuatu hal yang wajib ketika kita belajar atau memondokkan anak-anak kita. Tentu biaya itu menjadi hal yang harus disiapkan. Nah, bahkan tenaga, bahkan masa muda pun sekalipun anak-anak kita itu pun juga mereka korbankan. Korbankan untuk apa? Untuk dalam menuntut ilmu. Maka sangat sangat hina, atau bahkan sangat hina di antara yang paling hina, sebagaimana disampaikan oleh Imam Az-Zarnuji tadi di atas, bila mana ada manusia yang mencari ilmu itu hanya untuk mendapatkan validasi manusia, atau mengejar gengsi, atau memuaskan ego. Tentu hal yang seperti ini itu akan menjadikan hina dari yang paling hina di antara orang-orang yang hina. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, Imam Az-Zanuji rahimahullah sebagaimana sebelumnya mengingatkan bahwasanya wa aslun niyati fi talabil ilmi ridallahi taala. Pokok niat, nggih, pokok niat, aslun niyah fi talabil ilmi, pokok niat di dalam menuntut ilmu itu adalah ridallahi taala, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak sedikit juga ambisi yang ada pada diri seorang manusia itu berubah menjadi nafsu. Di antaranya itu, banyak orang itu merasa saya hanya ingin sukses, misalkan. Saya hanya ingin dihargai, misalkan. Saya hanya ingin membuktikan bahwa saya mampu. Hal itu sekilas terlihat sangat baik, gitu. Sangat baik. Tetapi hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena terkadang
yang disebut dengan perjuangan ternyata itu bisa jadi itu karena luka harga diri, sebagaimana kemarin ditanyakan itu. Bisa jadi itu hanya karena luka harga diri atau dicaci maki oleh tetangganya. Atau bisa jadi itu sebagai ajang balas dendam karena dihina atau dibilang miskin dan sebagainya. Atau motivasinya itu karena haus pengakuan, misalkan naudzubillah min dzalik, tentu itu tidak dibenarkan. Nah, inilah yang biasa disebut sebagaimana tadi disampaikan di atas, hubbul jah, yaitu hanya cinta kedudukan. Naudzubillah min dzalik. Nah, sebagaimana tadi juga disampaikan, kedudukan-kedudukan yang diperbolehkan dan kedudukan yang tidak diperbolehkan. Adapun kedudukan yang diperbolehkan, sebagaimana tadi disampaikan di atas itu apa? Illa idza talabal jahlil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Kita boleh, ya, kita diperbolehkan menurut Imam Az-Zarnuji, ketika kita diberi kedudukan atau mendapatkan kedudukan, kedudukan itu digunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya apa? Islam itu tidak melarang umat Nabi Muhammad itu untuk menjadi terkenal. Islam itu tidak melarang umat Nabi Muhammad itu memiliki jabatan, punya pengaruh, atau dihormati. Tidak. Islam itu tidak melarang itu. Yang dilarang adalah menjadikan diri sebagai pusat tujuan, haus pujian, merasa lebih tinggi dari orang lain. Nah, ini yang dilarang. Nah, sehingga sekali lagi kedudukan yang diperbolehkan tadi itu ketika digunakan atau misalkan ketika kedudukan itu kita dapat itu digunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya apa? Membela agama, melindungi umat, memperjuangkan kebenaran, maka itu semuanya akan menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjauhi bahaya niat duniawi. Karena kenapa? Sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, apa kata beliau? Wa kullu ilmin la yuradu bihi wajhullah fahuwa wabalun ala sahibihi. Nah, kata Imam Al-Ghazali itu setiap ilmu yang tidak diniatkan karena Allah maka akan menjadi petaka bagi pemiliknya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Nah, insya Allah begitu sebagai kajian kita sedikit-sedikit mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat gitu nggih. Sehingga kita sebagai orang yang senantiasa untuk menjalankan kewajiban mencari ilmu, mudah-mudahan Allah ridhoi sehingga segala hal hajat-hajat kita, bahkan anak-anak kita, bahkan keluarga kita sendiri, bahkan keluarga besar kita itu senantiasa juga pun mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala sehingga semuanya menjadi ahlul khair. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah begitu Ustaz. Fadhal. Matur nuwun pada Ustadz Hafi Mubarak atas pemaparan yang insya Allah mencerahkan sekali. Jadi, ternyata perbedaan antara kebutuhan dengan nafsu itu tipis, ya, tipis. Nah, sahabat MWA, ya, Bapak, Ibu, saudara sekalian, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, ya, yang pasti insya Allah banyak di antara panjenengan sudah atau saya yakin jempolnya sudah gatal untuk menulis, ya, untuk menulis pertanyaan-pertanyaan atau mungkin sudah mulai angkat tangan begitu, ya. Namun sebelum itu kami coba menginformasikan, ya, sedikit program yang sedang berjalan di
Ma'had Wakaf Aliza ini. Untuk operator mohon bisa ditampilkan bentar ya. Alhamdulillah sampai saat ini program pembangunan asrama dan kelas untuk para santri penghafal Al-Quran di Ma'had Wakaf Aliza terus berjalan. Hari ini untuk 2 kelas bagi santri penghafal Al-Quran ya, terus mengalami progres. Jadi buat panjenengan yang hari ini ya, diberikan keluasan rezeki ya, dan juga saat ini masuk di bulan haram, yang insya Allah ketika kita berbuat amal kebaikan, terutama di ini bersedekah, berdonasi, berwakaf begitu, insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Dan insya Allah jika berwakaf di tempat di mana ada para penghafal Al-Quran di sana yang terus melafalkan atau melantunkan ayat suci Al-Quran, insya Allah ya, pahalanya akan terus mengalir. Di depan layar telah muncul ya, informasi itu. Jika jenengan masih membutuhkan informasi lebih terkait program tersebut, bisa menghubung kami di nomor WA 0822 2958 9745. Atau jika jenengan ya ingin langsung ya berwakaf, berdonasi, bisa langsung ditransfer pada rekening BSI atas nama rekening wakaf pembangunan MWA di nomor rekening 7187310983, banknya Bank Syariah Indonesia. Insya Allah itu yang bisa disampaikan terkait program ya. Ini ada program yang lain tapi tidak elok untuk menyampaikan keseluruhan di kajian kali ini ya, karena sudah mulai ada yang ingin bertanya ya. Monggo yang ingin bertanya saged ketik atau raise hand. Dipersilahkan. Sebelum kawan-kawan sahabat MWA ya, ayah bunda bertanya begitu ya, mungkin masih malu-malu begitu ya, pada jenengan Ustadz ada yang ingin ditanyakan, ini maksudnya ada titipan ini Ustadz ya, mohon izin ya, kami sampaikan ya Ustadz, langsung saya bacakan ya, titipan dari operator sepertinya Ustadz ya. Pertanyaannya begini Ustaz, ada orang yang merasa berat mengeluarkan rezekinya atau uangnya untuk sedekah misalkan atau berwakaf begitu ya, dengan alasan masih banyak kebutuhan Ustaz, masih banyak kebutuhan. Tapi di sisi lain ya, di sisi lain ketika ada promo barang ya, atau di sisi lain ketika hobinya tersentil begitu ya, itu yang keinginannya itu bersifat sesaat ya, mereka royal untuk mengeluarkan hartanya begitu saja. Nah, apakah ini tanda ya bahwa nafsu itu ya sengaja membuat daftar kebutuhan ya kita agar terlihat panjang dan tidak ada celah untuk berbagi, untuk berwakaf atau berdonasi begitu saja. Mohon penjelasannya saja. Maka terima kasih Ustadz atas pertanyaannya. Ketika kita melihat fenomena-fenomena yang pada intinya tidak sedikit tentunya di antara kita atau bahkan manusia merasa belum bisa banyak atau belum bisa bersedekah dengan alasan karena kebutuhan masih banyak. Kalimat hal itu bisa benar, tapi
perlu jujur melihat hati gitu. Karena terkadang yang disebut dengan kebutuhan ternyata itu bukan kebutuhan hidup, melainkan itu adalah kebutuhan hawa nafsu atau gengsi, sebagaimana tadi yang di dalam pertanyaan itu. Nah, ketika ada promo-promo yang kemudian sesuai dengan hobinya gitu kan. Nah, sehingga banyak fakta atau bukti berat mengeluarkan uang untuk sedekah, terasa sayang untuk membantu orang tua sekalipun gitu kan. Bahkan menunda-nunda terus, nantilah berinfaknya atau bersedekahnya gitu kan. Karena kenapa? Di saat melihat diskon besar-besaran dan lain sebagainya, dia malah lebih mengedepankan hobi atau gaya hidup itu. Tentu hal ini tidak dibenarkan. Gitu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa namanya masalahnya itu di dalam orang yang seperti ini itu menunjukkan bukan tidak punya, uh, akan tetapi ini lebih kepada bagaimana mementingkan nafsunya. Karena se sebanyak apapun atau bahkan sesedikit apapun, ketika kita telah memahami firman Allah atau hadis Rasulullah atau dauhnya para ulama gitu kan, kita harus senantiasa berupaya untuk menyisihkan sebagian harta kita itu untuk kita sedekahkan. Karena kenapa? Karena harta itulah nanti harta kita yang sebenarnya. Ketika dibelikan kebutuhan, itu ya sudah, ketika kebutuhan itu habis, ya sudah habis. Gitu. Tapi berbeda dengan sedikit yang kita sedekahkan, walaupun itu dalam tanda kutip, dalam bahkan sedikit sampai satu rupiah sekalipun, kalau itu diniatkan karena Allah, itu bisa lebih besar nilainya di sisi Allah dibandingkan dengan 1 juta yang kita gunakan untuk kepentingan nafsu yang kita hadapi di saat membelanjakan sesuatu karena hobi. Bukan tidak boleh, boleh, tapi seharusnya kita itu ketika memahami apa firman Allah, hadis Rasulullah, ya tentunya sudah banyak disampaikan oleh para ustadz atau kiai atau ajengan, maka seharusnya kita itu menyisihkan sebagian harta kita untuk disedekahkan atau diinfakkan. Nah, karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala kan berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Itu firman Allah. "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Allah itu tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna sampai kalian hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sampai kalian itu menginfakkan apa yang kalian cintai. Nah, yang paling dicintai oleh manusia itu kan dunia. Gitu. Nah, bukan berarti tidak boleh, boleh gitu kan. Tapi kita juga harus bagaimana akhirat kita itu menjadi hal yang utama. Yaitu sebagaimana firman Allah tadi di dalam surat Al-Imran itu. Nah, pertanyaan besarnya itu banyak yang kita kejar, ini kebutuhan atau nafsu. Gitu. Nah, maka ukurannya yang sesederhana itu adalah apa namanya sesuatu itu disebut kebutuhan bila itu mendekatkan diri kita kepada Allah dan membantu kehidupan kita seperlunya. Nah, itulah disebut dengan kebutuhan. Nah, jadi disebut dengan kebutuhan, ya, itu manakala itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan membantu kehidupan kita itu seperlunya. Itulah kebutuhan. Tetapi ketika ini berubah menjadi nafsu, maka tentu hal ini akan sulit dikendalikan.
selalu ingin lebih gitu kan, rela boros untuk dirinya gitu kan, namun berat untuk akhirat. Inilah hawa nafsu. Ketika hawa nafsu itu dikedepankan, maka dia akan sulit untuk dikendalikan, selalu ingin lebih dari yang lain, bahkan rela boros untuk dirinya, dan berat untuk akhirat. Itulah nafsu. Padahal sedekah itu bukan mengurangi rizki kita. Justru seringkali yang membuat hati sempit bukan karena harta, tetapi terlalu cintanya kita itu kepada dunia. Ini yang menjadikan kita itu sempit. Nah, hal ini juga disampaikan oleh uh, Sufyan Ats-Tsauri. Apa kata beliau? Ma ahabbu ma ma ahabba ahadud dunya illa adarrab bi akhiratihi. Ma ahabbu ahadud ad-dunya illa adarrat bi akhiratihi. Nah, ma'ahabbu ahadun ad-dunya, tidaklah seseorang itu terlalu mencintai dunia, illa adarrat bi akhiratihi, kecuali dunia itu akan menjadikan rusak akhiratnya atau akan merusak akhiratnya. Maka yang perlu diperbaiki bukan hanya jumlah sedekahnya, tetapi cara hati memandang harta itu sendiri. Nah, karena banyak orang hatinya sehat, nggih. Ketika orang itu hatinya sehat, kolbun salim, gitu kan, artinya paham betul, maka dia itu akan menikmati dunia itu seperlunya dan ringan berbagi. Karena kenapa? Sebab dia sadar yang dimakan itu akan habis, yang dipakai itu akan rusak, tetapi yang disedekahkan akan tinggal dan menjadi syafaat di akhirat. Insya Allah, itu sedikit yang bisa kami berikan jawaban, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, satu pertanyaan titipan sudah terjawab nih oleh Al-Mukarram Al-Ustaz F. Mubarak. Sepertinya tadi sudah ada yang menulis di chat, Ustaz. Bentar, saya cek dulu, ya, Ustaz. Oh iya, ada, Ustaz. Mohon izin, saya bacakan, ya, Ustaz. Oke. Ini dari logonya masjid ini, Ustaz. Oke. Tidar Al-Mustafa ini, Ustaz. Izin bertanya, ya. Saya bacakan. Ini ada pertanyaan, Ustaz. Saya termasuk Gen Z. Kalau kita merasa butuh liburan karena mungkin stres kerja atau kita biasa nongkrong nih untuk self reward, tapi pulangnya malah tambah stres karena saldo tabungan habis. Itu sebenarnya kita sedang memenuhi kebutuhan rohani atau sedang tertipu oleh nafsu yang berkedok healing atau self reward, Ustaz? Mohon jawabannya. Oke. Oke. Pertanyaannya ini sangat relate dengan zaman sekarang, Ustaz. Karena kenapa? Karena hari ini itu banyak orang lelah secara mental. Hari ini tuh banyak orang itu lelah secara mental, lalu mencari pelarian dengan istilah-istilah. Ada yang menggunakan istilah healing gitu kan. Ada yang menggunakan istilah self reward gitu kan. Ada dengan istilah nongkrong gitu kan. Ada yang istilahnya istilah apalagi banyak traveling gitu kan. Atau check out barang di Shopee atau di mana gitu kan. Atau juga ada yang mengatakan aku berhak bahagia setelah capek bekerja gitu kan. Ya Allah gitu kan. Itulah ini sangat relate dengan zaman sekarang pertanyaannya.
Sehingga tema yang kita usung itu banyak yang kita kejar, ini kebutuhan atau nafsu, ini sangat relevan dengan sekarang. Ingat, khususnya bagi Al-Fakir dan juga panjenengan semua, bahwasanya tidak semua yang membuat hati senang itu benar-benar menyembuhkan. Kadang hanya mengalihkan lelah sesaat, tapi meninggalkan penyesalan yang lebih panjang. Ini yang harus kita pahami betul. Walaupun hari ini, khususnya Gen Z, ada yang begitu, mudah-mudahan bisa 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 berubah gitu kan. Karena kenapa? Karena setelah istilah-istilah di atas itu, setelah healing hati, bahkan tidak sedikit nggih, setelah healing seperti yang ditanyakan itu, setelah healing itu hati makin gelisah gitu kan. Tabungan habis gitu kan. Ibadahnya makin gak karuan gitu kan. Bahkan hidupnya makin membandingkan diri dengan orang lain. Dia kok begitu, kok saya begini ya gitu kan. Nah, maka besar kemungkinan itu yang dilakukan di atas itu bukan kebutuhan rohani. Tetapi itu adalah nafsu yang dibungkus dengan istilah healing, atau bahasa kerennya itu adalah self-care gitu kan. Ya sebagaimana di atas itu. Itu adalah nafsu yang dibungkus dengan istilah healing, dibungkus dengan istilah refreshing dan segala macamnya. Nah, karena kebutuhan rohani kita, kebutuhan rohani yang sehat itu biasanya itu membuat hati kita itu lebih tenang, membuat hidup kita itu lebih teratur, membuat pikiran kita itu lebih jernih, dan yang tak kalah pentingnya itu, ketika kebutuhan rohani itu bisa menjadikan kita itu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan nafsu, nggih, sedangkan nafsu itu hanya memberikan kesenangan sesaat. Bahkan memberikan kesenangan yang instan, itu kalau nafsu. Akan tetapi, nah ini, ketika sudah nafsu, itu sudah memberikan kesenangan cepat dan sesaat, itu pasti akan semakin menjadikan dirinya itu semakin cemas. Nah, atau bahkan ketagihan untuk terus melakukan itu, gitu kan. Sehingga yang didapat itu bukan ketenangan, tapi kehampaan. Nah, bisa jadi itu ketika kita tidak memahami dengan apa dalam menjalani hidup ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga jiwa jiwa kita jiwa kita itu tidak tidak dididik untuk menjadikan syahwat seolah-olah kebutuhan, tidak gitu. Bukan berarti tidak boleh nongkrong, boleh-boleh saja. Refreshing dalam tidak melanggar hukum syariat itu juga boleh gitu. Nah, karena Islam itu tidak melarang kita, agama kita itu tidak melarang kita itu untuk menikmati hidup gitu kan. Artinya hidup yang bagaimana? Nah, hidup tentunya yang tidak melanggar syariat Allah, tapi menjadikan kita itu semakin dekat dengan Allah gitu kan. Nah, oleh karena itu, supaya membantu kehidupan kita itu kembali kuat menjalani kehidupan, bukan semakin apa namanya, bukan semakin kosong, maka kita itu jangan sampai eh, menjadikan harta kita itu hanya bernilai duniawi saja, tapi sebisa mungkin itu pun juga harus bernilai ukhrawi. Gitu. Sebagaimana tadi disampaikan sebelumnya, ya menyisihkan sebagian untuk pembangunan masjid, menyisihkan sebagian untuk sedekah, dan itulah yang menjadikan hati kita tenang.
walaupun tidak harus refreshing atau ngopi dan lain sebagainya seperti itu. Karena sejatinya itu harusnya menjadikan kita itu semakin tenang dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya harusnya begitu. Ya, seharusnya itu begitu. Namun tidak dipungkiri hari ini memang tidak sedikit dari Gen Z yang yang lelah secara mental gitu kan, dan mencari pelarian dengan istilah-istilah yang disampaikan tadi dengan healing atau self reward itu. Tapi insya Allah semua itu bisa bisa dirubah dengan cara-cara yang dibenarkan di dalam agama kita, supaya hati kita lebih tenang. Tentunya bisa dengan istighfar, banyak mengaji, tadarus gitu kan. Karena hal itu di antara zikir-zikir yang kita lakukan, itulah yang akan menenangkan kita. Pada hakikatnya zikirlah yang menenangkan kita. Nah, tapi bukan berarti kita tidak boleh healing, boleh gitu kan. Nah, dengan catatan itu kita niatkan untuk tadabbur gitu kan, untuk apa namanya, merenungi ciptaan Allah, keagungan Allah gitu kan. Nah, insya Allah begitu Ustaz, wallahu a'lam bishawab. Matur nuwun. Pertanyaan kedua dari Gen Z sudah terjawab. Masuk lagi pertanyaan Ustaz. Ini juga dari Gen Z nih Ustaz. Dari Gen Z. Boleh langsung saya sampaikan nggih Ustaz, bacakan nggih. Fadal, fadal. Afwan Ustaz, saya sebagai Gen Z senang banget sama narasi kejar mimpimu sampai dapat. Kadang saking semangatnya mengejar target duniawi, kita jadi ngerasa itu kebutuhan mutlak yang harus ada. Bagaimana caranya agar ambisi kita tetap stabil, tapi niatnya nggak melenceng? Jadi cuma sekedar memasin hawa nafsu duniawi semata. Nah, jadi itu satu. Pertanyaannya bagaimana caranya agar ambisinya tetap stabil, tapi niatnya nggak melenceng. Pakatan. Oke. Jadi tentu anak muda hari ini nggih. Ya, memang tidak salah sih menjadi anak muda yang punya mimpi besar, target tinggi, dan semangat mengejar masa depan, itu tidak salah. Nah, karena kenapa? Karena Islam itu tidak mengajarkan kita itu menjadi lemah atau malas. Bahkan banyak ulama besar sejak muda itu sudah memiliki cita-cita yang sangat tinggi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, itu ulul himmah minal iman. Karena cita-cita yang tinggi itu adalah bagian dari iman. Namun gitu kan, yang perlu dijaga itu bukan semangatnya gitu kan, tetapi siapa yang sedang berada di balik ambisi itu. Okay. Untuk mengejar impiannya itu, siapa yang sedang duduk di balik ambisi itu? Iman atau nafsu? Nah itu. Di balik ambisi itu apakah dijalankan dengan iman atau nafsu? Karena ada loh ambisi yang apa namanya, yang lahir dari niat yang mulia gitu. Seperti halnya ingin menghajikan orang tua gitu kan, membahagiakan orang tua gitu, ingin mandiri hidupnya, tidak bergantung kepada orang tua, ingin banyak memberikan banyak manfaat, anfa'uhum linnas gitu kan, ingin menjaga kehormatan diri, ingin menguatkan dakwah dan agama. Nah, ambisi yang seperti ini tentunya didasari dengan iman, sehingga akan bernilai
ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga tidak sedikit ambisi yang diam-diam itu melelahkan jiwa kita gitu, atau diri kita. Misalkan takut takut lebih miskin dari orang lain misalnya, atau takut kalah dari orang lain misalkan, atau takut dianggap gagal, atau ingin dipuji, ingin terlihat sukses padahal banyak hutangnya gitu. Atau ingin membuktikan diri karena pernah diremehkan. Inilah yang sering membuat Gen Z hari ini itu terlihat kuat di luar, tetapi capek di dalamnya. Artinya apa? Rapuh. Tentu ini yang tidak kita inginkan. Nah, maka penting untuk memahami di belakang ambisi itu apakah iman atau nafsu. Karena kenapa? Eh, Tidak semua capaian yang kita capai itu akan membuat jiwa kita itu tenang, gitu kan. Misalkan ada orang berhasil mendapatkan pekerjaan atau impiannya, penghasilannya besar, relasi luas, tapi mereka itu selalu kehilangan ibadahnya, selalu kehilangan ketenangan, selalu dirinya itu merasa sendiri. Itu banyak yang begitu. Karena kenapa? Ini pernah disampaikan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Apa kata beliau? Eh, man man talabad dunya ad-darra bil akhirah wa man talabal akhirah ad-darra bid dunya. Fa'athiru ma yabqa ala ma yafna. Jadi Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu pernah menyampaikan begini. Siapa yang hanya mengejar dunia, man talabad dunya ad-darra bil akhirah, akhiratnya akan rusak. Wa man talabal akhirah ad-darra bid dunya, dan siapa yang mengejar akhirat, dunia akan mengikutinya. Fa'athiru ma yabqa ala ma yafna. Maka utamakanlah yang kekal daripada yang fana. Artinya apa? Kita harus menjadi anak muda yang punya mimpi besar, tapi sujudnya juga besar. Ini penting. Targetnya tinggi, gitu nggih, tapi tawaduknya tetap hidup. Ambisinya kuat, tapi hatinya tidak diperbudak dunia. Harusnya begitu anak muda hari ini. Karena kenapa? Sukses yang paling indah itu bukan saat semua orang kagum kepada kita, bukan. Tetapi sukses yang sangat indah bagi kita itu adalah di saat Allah Subhanahu wa taala meridai kita sehingga hati kita terjaga dan tetap lurus untuk meraih cita-cita yang tidak hanya sekedar cita-cita, tapi cita-cita yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi, alhamdulillah sudah 3 pertanyaan ya, dan sudah dijawab oleh Al Ustadz Ibnu Mubarak. Ya. Nah, Insya Allah kita sudah sampai di penghujung acara. Mohon kepada Al Ustadz Ibnu Mubarak untuk saged memberikan closing statement, juga mendoakan kami, Ustadz. Monggo, Ustadz. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita senantiasa di dalam menjalankan kehidupan ini untuk senantiasa terus mencari ridha Allah Subhanahu wa taala,
bukan mencari validasi manusia, agar ketika kita mendapatkan ridha Allah, kita itu senantiasa menjalani kehidupan ini bisa dengan penuh rasa tanggung jawab, penuh dengan rasa bahagia, penuh dengan rasa syukur, sehingga yang kita hadapi itu tidak menjadi beban, akan tetapi menjadi motivasi untuk meningkatkan diri agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wabil khusus untuk para Gen Z, jadilah kalian anak muda yang punya mimpi besar, tapi sujudnya juga besar. Jadilah kalian anak muda yang memiliki target yang sangat tinggi, tapi tawaduknya tetap hidup. Oleh karena itu, untuk supaya bisa begitu, maka tetap tujuan utama kita adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita, keluarga kita, dan seluruh umat Nabi Muhammad SAW senantiasa terus diluruskan niatnya di dalam beramal untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga amal-amal yang kita lakukan senantiasa menjadi syafaat kelak di yaumil akhirat. Dan yang tak kalah pentingnya, kami mengingatkan di bulan haram ini, mari kita banyak melakukan banyak kebaikan. Yang memiliki ilmu, maka kita harus banyak berbuat baik dengan ilmu yang kita punya. Bagi yang memiliki harta, maka senantiasa berbuat baik dengan hartanya. Dan bagi yang tidak punya keduanya dan memiliki tenaga atau pikiran, maka insya Allah kita pun juga bisa beramal dengan apa yang kita punya. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simut set. Matur nuwun sangat, Ustaz Hefni. Jazakumullah khair atas penyampaian juga ilmu yang diberikan kepada kami. Ya, matur nuwun sangat. Kepada sahabat MWA TV, ya, ayah, bunda, ustadz, ustadzah, jangan lupa ya, kita akan bertemu kembali di pekan depan dengan tema yang lain, ya. Tapi mohon kepada jenengan untuk melingkari kalendernya ya, supaya tidak lupa, atau membuat alarm begitu ya di HP-nya, supaya nanti tidak sampai terlewat kajian di pekan atau Jumat depan. Terima kasih kepada seluruh yang hadir di kajian Ta'lim Ta'lim. Kami dari acara sekaligus tim operator, mohon maaf atas segala aktivitas yang saat ini berlangsung. Mungkin ada salah-salah kata dari kami atau kurangnya memberikan pelayanan yang terbaik ya di penyajian kajian kali ini. Kami mohon maaf. Kita ketemu di pekan depan, di Jumat depan. Kami akhiri dengan istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.